cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama makin bercahaya sampai siang. Sampai siang yang sempurna. Inilah doa kami Tuhan, kami menjadi orang benar yang bercahaya, semakin bercahaya sampai siang. Sampai siang yang sempurna. Kuna mana rasando, bekere tekiana munara sandi, kunara kata bakara sande, undi mini ritinda mana rasanda. Haleluya, amin. Kula memuji asmanipun Gusti, Gusti ingkang kawula tepang, ing Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Sesembahan kawula, sumbering pitulungan kawula. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang. Sampai siang yang sempurna. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyelesaikan mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati semua yang kami kerjakan, baik ketika kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Terima kasih semuanya. Kami dedikasikan untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami percaya Tuhan berkati seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara-saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, saudara-saudara yang memiliki pertanyaan yang bersifat rohani dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan bahkan juga doa malam ditujukan untuk mengkritisi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita pada zaman kita ini, sehingga kita mendapati sesuatu yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita hidup benar di hadapannya. Nah, untuk saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan firman Tuhan dengan judul Menjadi Surat Terbuka Kristus. Menjadi Surat Terbuka Kristus. Kita baca dulu firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami
ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saya berharap saudara bisa memahami ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, yang menyatakan bahwa kamu, maksudnya kamu itu orang-orang beriman, termasuk kita sekalian, saudara ya, karena kita ini sudah dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dipelihara, diberi firman-Nya. Tuhan Yesus berkata, yang dilakukan untuk para murid waktu itu bukan hanya untuk para murid itu. Jadi perintah-perintah juga diberikan Tuhan Yesus kepada para murid dan diperluas bukan hanya untuk para murid itu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para murid itu. Ya, itu kan kita, berarti saudara ya. Jadi firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita, menyatakan bahwa kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan pelayanan, ya, pelayanan hamba-hamba Tuhan termasuk Paulus waktu itu. Ya, ditulis dengan ditulis oleh, ya, ditulis oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan utusan-utusan Tuhan, ditulis oleh orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, dan ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Tuhan yang hidup, dikatakan begitu. Wow, saya berharap saudara bisa memahami hal ini. Jadi yang untuk menulis itu adalah roh Tuhan yang hidup, dan bukan ditulis dalam loh-loh batu. Jadi saudara, surat itu kalau pengen awet zaman dulu, maka ditulis tidak seperti sekarang. Kalau sekarang surat atau tulisan yang ditulis di kertas itu, bahkan kalau sekarang ini sudah kertas mulai ditinggalkan, ditulis di komputer, ditulis di dunia maya gitu saudara, itu bisa awet karena tidak terhapus, ya. Itu zaman sekarang, zaman modern. Tapi zaman dulu itu kalau hanya ditulis di kertas, nanti kertasnya rusak, hilang, ya. Jadi manusia berusaha menulisnya di sebuah tempat atau papan yang tidak mudah rusak. Nah, itu loh batu. Makanya hukum 10 juga ditulis dengan loh batu, saudara, ya. Jadi ada lempengan batu, loh itu lempengan, seperti itu. Lempengan batu yang ditulisi sehingga itu bisa beratus-ratus tahun, bahkan selamanya kalau tidak dirusakkan orang, seperti itu. Makanya prasasti-prasasti sekarang ini banyak ditulis, yang ditemukan adalah di batu. Saya pernah melihat prasasti di kota Salatiga, ada prasasti Pelumpungan, itu ya. Itu yang ditulis sekian ratus tahun yang lalu, yang menyatakan bahwa tanah itu pernah dihuni manusia. Yang itu yang kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Salatiga, itu saudara ya. Jadi tulisan itu supaya awet ditulis di loh-loh batu. Makanya firman Tuhan ini menyamakan kamu surat Kristus, tapi tidak ditulis di loh-loh batu supaya awet, dan tidak dengan tinta menuliskannya, dengan tinta lalu pakai media kertas seperti itu, tapi ditulis oleh pelayanan hamba Tuhan, ditulis dengan roh Tuhan yang hidup, dan pada loh daging, dikatakan seperti itu, yaitu apa? Hati manusia. Nah, jadi, ini di sini ini mari kita merenungkannya. Kita itu menjadi surat terbuka Kristus. Karena sesuai dengan hari-hari ini, saudara-saudara, ini hari-hari ini termasuk puncaknya adalah hari ini, hari raya Lebaran, saudara ya. Banyak saudara-saudara kita
yang ada di luar kota itu pada pulang, yang merantau pada pulang ke kampung halaman. Jadi kita banyak ketemu dengan orang, kita banyak ketemu dengan keluarga, kita banyak ketemu dengan orang hari-hari ini. Orang yang lama sekali tidak bertemu, hari-hari ini bisa bertemu, iya tak? Ya. Keluarga yang lama sekali tidak pulang, minimal setahun, gitu. Atau bahkan karena kemarin melalui pandemi 3 tahun, ada yang 3 tahun tidak ketemu, hari-hari ini ketemu. Makanya mudik kali ini diperkirakan adalah jumlah mudik yang paling banyak di antara jumlah orang yang mudik dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, saudara ya. Sampai kemarin diperkirakan 123,8 juta. Ya, ya memang namanya perkiraan itu angkanya tidak persis dan bermacam-macam. Ya, yang masuk Jawa Tengah aja diperkirakan ada yang menulis 33 juta, ada yang menulis 28 juta, namanya perkiraan. Tapi tidak jauh dari itu. Jadi kita hari-hari ini akan atau bahkan sudah ketemu dengan banyak keluarga kita, dengan banyak orang yang kita kenal. Nah, cocok sekali firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa kita menjadi surat Kristus. Nah, surat Kristus itu apa toh? Surat Kristus itu kalau kita mengingat, Tuhan Yesus datang di dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Itu tujuan utama Kristus datang di dunia, dengan puncak karyanya di kayu salib itu. Nah, lalu puncak karyanya di kayu salib itu harus diberitakan oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang memiliki iman Kristiani yang kita anut. Jadi kita ini kalau disebut orang beriman adalah orang-orang benar. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kebenaran yang sejati. Aku iki dalane lan jatine kayekten. Itu kalau dalam bahasa Jawa dituliskan kitab suci itu, bagian itu bunyinya seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu kebenaran sejati. Dan kalau kita melihat di dunia ini sudah berkali-kali masuk dalam renungan malam kita juga, isinya ketidakbenaran melulu. Bahkan orang-orang yang mengaku beragama, orang-orang yang mengaku orang saleh, pakai gelar-gelar tertentu, tapi ternyata hidupnya tidak benar. Terbukti banyak yang masuk penjara karena melakukan kejahatan. Ada orang masuk penjara karena difitnah, saudara. Ya toh, kita tahulah itu. Orang masuk penjara dikriminalisasi, itu ada. Tapi yang ini enggak. Ada banyak orang-orang yang harusnya kita teladani, pejabat yang mulia, tapi ternyata masuk penjara karena korupsi, karena terbukti melakukan kejahatan seperti itu. Nah, dunia ini isinya kejahatan. Di dunia ini isinya ketidakbenaran melulu. Kecenderungan hati manusia kepada kejahatan semata-mata, itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sehingga kita yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu disebutkan menjadi surat Kristus, yaitu surat terbuka yang bisa banyak dibaca oleh semua orang. Jadi hidup orang beriman itu harus menyatakan sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, sebagai orang yang benar. Nah, kalau hidupnya benar, maka kebenaran hidup dari orang beriman itu sendiri menjadi sebuah kesaksian yang dilihat oleh banyak orang. Itulah artinya surat terbuka Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang, bisa diteladani oleh banyak orang, bahwa kita murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu hidup benar di hadapan Yang Maha Kuasa maupun di hadapan semua manusia. Nah, sehingga dengan kesaksian itu saja, maka diharapkan berita keselamatan itu sampai kepada semua orang.
Kan kita ingat di 2 Timotius 4 ayat 2 yang dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi baik atau tidak baik waktunya harus memberitakan firman kebenaran. Dan memberitakannya dengan apa? Dengan hidup kita. Kalau hidup kita ini sudah menjadi kesaksian, kita teguh berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, dikatakan oleh firman Tuhan kan begitu. Dunia itu disebut angkatan yang bengkok ini. Tetapi orang benar hidup dalam kebenaran, maka kebenaran hidup atau kebenaran yang dihidupi oleh orang beriman itu akan menjadi kesaksian yang dibaca oleh banyak orang, dibaca oleh masyarakat, sehingga orang mengetahui bahwa ada Tuhan yang benar, yang memimpin orang benar, hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu menyelamatkan. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sehingga doa saya seperti yang saya pujikan tadi, itu sebetulnya firman Tuhan, saudara, yang ada di Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Makanya jalan orang benar seperti cahaya terang, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Makin lama makin bercahaya sampai siang sempurna. Nah begitu. Nah itu firman Tuhan. Ya. Nah sehingga kita menghadapi hari-hari yang baik ini, menghadapi liburan panjang, ketemu dengan banyak orang ini, mari pertahankan supaya kita menjadi surat terbuka Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang menyelamatkan, kesaksian yang membawa keselamatan dan kebenaran buat orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, orang-orang yang kita temui. Jadi konsepnya adalah mari sadari bahwa kita semua adalah surat terbuka Kristus yang menyatakan kebenaran Tuhan itu. Jadi kalau dikalimatkan, nilai yang dapat saya ketengahkan bunyinya demikian: hidup kita umat beriman adalah surat Kristus yang dapat dibaca semua orang, menjadi kesaksian bahwa kita adalah orang benar yang membawa kebenaran yang menyelamatkan. Saya ulangi, hidup kita umat beriman adalah surat Kristus yang terbuka, dapat dibaca semua orang, menjadi kesaksian bahwa kita adalah orang benar yang membawa kebenaran yang menyelamatkan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berkata, kuduskan hati kami. Kita menyembah Tuhan, dan supaya kami dapat berdoa, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa. Dan kita mendoakan nama-nama juga yang harus kita doakan dalam minggu ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati doa malam kami. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan bahwa kami adalah surat terbuka Tuhan,
yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga semua orang tahu bahwa kami murid Tuhan yang mengamalkan kebenaran, yang memberitakan firman kebenaran, dan membawa kepada kami hal-hal yang boleh kami beritakan sehingga membawa kebenaran buat sekeliling kami dan keselamatan buat banyak orang. Kami mohon Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk kami benar-benar menjadi surat terbuka Kristus yang berkenan Tuhan pakai untuk membawa keselamatan banyak orang dan keteguhan iman buat banyak orang. Terima kasih. Kami berdoa hari-hari ini, izinkan kami berdoa syafaat. Kami bertemu dengan banyak orang, kami bertemu dengan banyak keluarga yang lama tidak bertemu, hari-hari ini banyak berkumpul dalam hari liburan panjang ini. Biarkanlah Tuhan kami menjadi saksi untuk mereka, kami menjadi saksi untuk sekeliling kami, bahwa kebenaran yang menyelamatkan itu ada, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan. Bahkan kami berdoa untuk arus mudik maupun arus balik. Kami doakan, kami mohon kepada Tuhan supaya semuanya lancar, berikan keselamatan, sehingga sungguh Tuhan saja dimuliakan, kami semua diberkati. Doa kami, banyak orang diselamatkan, itu doa utama kami Tuhan. Dan sekarang izinkan kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Stefania Valencia Wiguna, saudara kami Arnis Tiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta, saudara kami Brigita Juni Lingkuan Bayudian Panuntun di Jakarta. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang memberi. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang memiliki pergumulan selain kesembuhan, yaitu saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Terima kasih. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan tetap menyertai dan memimpin kami. Kami terus menyerahkan supaya Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan, baik pekerjaan keseharian kami maupun pelayanan onsite online. Semuanya Tuhan berkati menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi, yaitu pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang jam 5 pagi kita menjawab pertanyaan. Yang menjawab pertanyaan yang doa malam, ya. Terbalik. Yang doa pagi itu meneliti seluruh isi kitab suci sambil direnungkan. Jadi yang bersama dengan kami setia mengikuti doa pagi di channel ini, nanti kita akan menyelesaikan dan bukan hanya membaca, tetapi merenungkannya sebisa mungkin, sehingga kita semakin oleh anugerah Tuhan disempurnakan pengenalan kita akan Tuhan, menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Itu bahasa yang sering saya pakai, seperti itu tepatnya, ya. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang menikmati berkat Tuhan ini, yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.